Kerinci ini kayaknya penggila bola semua. Pasti kayaknya. Pak, pasti itu. Tapi Pokoknya istilahnya jemput bola. Jemput bola ya. Tergantung hobi di kantor itu ya kan. Kalau hobi di kantor itu nyanyi bola, Pak. Salah ya. Selamat siang, Textizen Punker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya Septa selaku host podcast kita hari ini akan menemani kalian semua di Punker Tech Space, sharing information to Textizen. Nah, ini kita ada tamu pada hari ini. Di episode 5 kali ini kita punya tamu ditemani oleh Pak Andreas selaku Kasih Pengawasan 2 di KPP Pratama Pangkalan Kerinci. Ada Pak Jeffrey nih jauh nih dari KP2 KP Siak ya Pak ya? Ya, betul. Cukup jauh. Berapa perjalanan Pak Jeff dari Siak ke Pangkalan Kerinci? Ya, 1 jam setengah. 1 jam, oke. Pak, sebelum kita mulai podcast kita yang serius ya, kita agak-agak ini dulu. Di Punker Tech Space ini ada jargon tadi sudah saya bilang Pak sebelumnya. Ya kan? Punker Tech Space, sharing information to Textizen. Oke, kita sapa teman-teman Textizen. ada gayanya nggak Bang Laula? Kita kayak gini aja ya Pak ya? Oke, siap mulai? Punker Tech Space, sharing information to Textizen. Mantap. Atau kita berulang lagi, nggak perlu lah ya Pak ya? Tepuk tangan. Enggak lah ya. Oke Pak, selaku host hari ini saya akan mewawancarai Pak Jeff sama Pak Andri nih ya kan. Tema kita hari tentang kantor pelayanan terbaik Pak. Ya, lagi Mungkin hot ya, lagi hot. Lagi hot-hotnya Pak hari ini kantor pelayanan kita ya kan. Hot di KPP ya. Hot di KPP lah Pak, mau hot di mana lagi? Nggak mungkin kita ada hot-hot yang lain Pak. Oke, sebelum memulai ini kita kan tiap tahun setahu saya kita termasuk ya Pak ya. Tahun kemarin untuk kantor pelayanan terbaik kita ada juara berapa? Juara 2 ya Pak ya di sekali Riau. Juara 1 dong. Juara 1. Kalau tahun ini harus juara 1 kita Pak. Kalau Tahun kemarin Tahun kemarin juara 2 Bang. juara 2. Oh, juara 2. Wah, tahun ini harus juara 1 kita ya Pak ya. Tuh. Oh, KPT-nya ya. Iya, Waduh, mohon KPT-nya. maaf. KPT-nya. Ya. Mungkin ini Bang Septa. Iya Pak. Mungkin biar Textizen tahu Iya, apa nih, itu apa? KPT kan tadi Nah, apa seperti itu yang udah KPT, disebutkan nama Bang Septa, Iya, ada istilah KPT. KPT. itu adalah kantor pelayanan terbaik. Wah, terbaik. Harus jadi terbaik lah kita ya. Nah, Oke Pak, Ya. apa itu Pak kantor pelayanan terbaik? KPT itu sebenarnya adalah title ya atau gelar ya. Nah, untuk mendapatkan gelar itu kita butuh namanya proses seleksi atau penilaian ya, Pak Jeffrey ya. Iya, betul. Untuk mendapatkan gelar KPT itu sekarang sedang diadakan, mungkin hampir setiap tahun ada. Setiap tahun ada sebenarnya. ya. Seperti tadi kita udah sebutkan, tahun lalu kita sudah peringkat 2. Tingkat 2. Sedangkan tahun ini kalian diadakan. Nah, di dalam kantor pelayanan terbaik ini ada beberapa tingkat nih perlombaannya atau penilaiannya. Oh, Mungkin penilaiannya. kita nggak bisa bilang lomba karena istilahnya ini bukan perlombaan, Bukan tapi perlombaan. lebih ke penilaian untuk Penilaian. mendapatkan menjadi status yang terbaik. Iya. Itu Harus dong. di level kantor wilayah DJP Riau, Riau, yang dimana di sini ada 8 8 KPP. 8 KPP. Lap- 8 KPP ya, kantor pelayanan pajak yang ada di Provinsi Riau. Provinsi Riau. Dan nanti ketika kita bisa menjadi nomor 1 di Kanwil Riau, Amin. mungkin karena tahun lalu masih nomor 2, kita belum bisa masuk ke stage selanjutnya. Iya, betul. Karena tahun ini kita berencana untuk menjadi nomor 1, ya Bang Septa. Iya. Jadi nanti berharapnya kita bisa masuk ke level nasional. Amin, Jadi amin, nanti amin, bisa amin, menjadi amin. Kita aminkan ikut ini. berjuang menjadi kantor pelayanan terbaik di seluruh Indonesia. Salah Amin, satu ya Allah. nomor 1 lah ya, kayak gitu. Nah, itu sih Bang. Jadi hari ini kita mau bicarakan apa aja sih yang mau kita lakukan. Kan dari KPT ya. Ya, Kalau dari Pak Jeffrey apa itu KPT Pak? Ya. Tambahan mungkin dari Pak Jeffrey Oh, sedikit. kalau KPT itu selain yang disampaikan Pak Andre, ya ini sebenarnya momentum ya, momentum bagi kita khususnya di KPP Pratama Pangkalan Kerinci ya untuk menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih baik pasti itu Pak. Ini kan ada yang berkait. Jadi kategori penilaiannya banyak ya Pak Andre ya. Banyak ya Salah kategorinya. satu yang agak unik itu ya inovasi ya kalau Pak Inovasi. Andre ya. Ya. Iya. Inovasi itu memang di mana-mana itu selalu menjadi poin atau keunggulan Unggulan dari tersendiri kita lah ya. Nah, Apa saja inovasi-inovasi itu Pak Andre atau Pak Jeffrey, siapa yang mau jawab ini? Ya. ya. Mungkin saya bisa seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Jeffrey, salah satu penilaiannya itu adalah elemennya adalah inovasi. Sebenarnya ada beberapa ya, cuma kita poinnya adalah inovasi. Kenapa? Mungkin tujuan dari diadakannya penilaian ini adalah untuk membuat para pegawai DJP itu bisa
menciptakan inovasi tahun ke tahun, Dari tahun ke tahun, ke tahun untuk mendorong lah. mendorong ya. bukan Ada perkembangan gitu ya. perkembangannya. Ah. Dikasih ruang oleh kantor pusat DJP untuk bisa menciptakan beberapa inovasi. Apalagi terkait tadi judulnya Pelayanan ya kan. pelayanan. Sebenarnya inovasi yang kita udah buat itu mungkin banyak. Ya, bisa bilang mungkin dalam rangka kantor pelayanan terpadu untuk tahun 2023 ini kita akan memajukan sekitar 17 inovasi. 17 inovasi banyaknya. Dan bisa jadi lebih loh Pak Andre. Bisa lebih sebenarnya bisa lebih. Banyak Tapi sebenarnya. yang kita pilih adalah yang terbaik. Yang terbaik dan terbaik. Dari di antara yang terbaik itu Iya, betul lah. ada beberapa yang kita unggulkan. Tapi yang lain bukan berarti tidak ini juga ya, tapi untuk sementara yang 17 tadi kan itu ya. syarat KPT itu dokumennya harus lengkap. Iya, harus ada gitu ya. Kebetulan yang baru kami lengkapi 17. Dan mungkin bisa ditambahkan lagi sebenarnya kita juga disuruh tuh menentukan 5 yang terbaik. Iya. Dari inovasi tadi itu ya. Unggulan Pak Andre. Nah, Unggulan. Unggulan. 5 inovasi unggulan lah ya Ya. kan. Iya ya. Apa saja itu Pak kalau yang dari 5 tadi Kalau itu? 5 itu ya ada beberapa yang satu pertama adalah jempol pajak. Jempol pajak ya kan? Jempol pajak. Iya kan? Jempol pajak. Jempol pajak. Mungkin saya sebutkan dulu ya. Iya, siap. Nanti kalau mau ada pertanyaan nanti tinggal Bang Septa aja tanya satu-satu. Siap. Terus yang Pak. kedua ada namanya Fordis bijak. Fordis bijak. Iya. Terus yang ketiga itu namanya percepatan dan notifikasi PBK. Percepatan notifikasi PBK kan PBK selama ini kan 21 hari ya kan. Mungkin ada dicepetin kilat, kilat khusus kalau zaman dulu Pak Jack. Jalur tol bebas hambatan ya kan. Terus yang keempat itu ada namanya LCTP. Itu yang baru-baru ini ya kemarin ya. Hot juga nih. Ini skalanya besar, ya kan? Ini sudah teruji ya Pak Andre. Sudah teruji dong, jelas. Ya kan? Yang kelima adalah Gerai UMKM. Gerai UMKM untuk membangkitkan gairah UMKM terutama di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pangkalan Kerinci ya kan. Kita support dan kita sangat mendukung. Sangat dong harus mendukung bermitra dengan UMKM ini. Nah, dari lima itu sudah kita laksanakan. Nah, nanti kita akan menjelaskan seperti apa sih lima itu gitu. Dan bisa ada di luar itu juga. Kalau Bang Septa mau nanya 17 apalagi sih Pak yang menarik gitu. Tapi saya lebih menarik yang pertama dari 5 itu menarik semua itu Pak Jeff. Yang pertama itu mungkin saya ke ini dulu ya. Apa namanya tadi? Jempol pajak. Oke. Apa sih program dari jempol pajak itu? Pak Andre, Pak Jeffrey. Jempol pajak itu apa sih kepanjangan dulu ini ya? Apa nih jempol kita nggak tahu ya kan jempol apa ya kan? Jempol pajak itu adalah jemput bola pajak. Jemput bola ya kan? Jemput bola ya. Gelandang kita menjemput bola gitu ya. Iya. Nah, KPP Pratama Pangkalan Kerinci ini kayaknya penggila bola semua. Pasti Pak, pasti itu. Tapi pokoknya istilahnya jemput bola ya. Tergantung hobi di kantor itu ya kan. Kalau hobi di kantor itu nyanyi bola, Pak. Salah ya. Oke, Pak. Jempol pajak itu jemput bola pajak. Apa sih jempol bola pajak itu? Itu seperti kita kan seperti yang Bang Septa tahu atau Textizen tahu. Banyak Textizen kan posisinya jauh dari kantor pelayanan pajak. Sangat jauh. Walaupun sebenarnya udah ada layanan online, tapi kan kita harus akui bahwa offline itu lebih efektif. Artinya, Pak, betul. Memang kita kadang-kadang harus datang ke wajib pajak. Nah, jemput bola pajak itu adalah adalah suatu program atau inovasi dari kita KPP Pratama Pangkalan Kerinci, di mana kita menyiapkan bahwa wajib pajak atau Textizen lah ya. Textizen ya. Teman-teman kita di sini Textizen. Misalnya Textizen itu berkelompok atau dalam jumlah yang banyak, itu bisa mengajukan semacam permohonan layanan di luar kantor lah. Jadi nggak perlu kita KPP yang datang ke lokasinya wajib pajak. Di situ kita memudahkan, dan di situ ada beberapa layanan nih
yang kita bisa sediakan ya, kita provide ya Pak Jeffrey ya. Dan itu biasanya yang memang paling banyak diminta oleh wajib pajak pertama. Satu, pembuatan NPWP, pasti ya itu. kan, itu udah pasti itu Pak. Atau kemudian pembuatan atau pengecekan EVIN. Kemudian yang ketiga, pelaporan SPT tahunan, pembayaran dan pembayaran. Pasti itu ya. Jempol pajak itu biasanya kita melakukan 4 kegiatan ini dalam satu hari, di mana itu berdasarkan permohonan. Berdasarkan permohonan dari wajib pajaknya langsung ya. Nah, selain permohonan kita juga nggak mesti permohonan, tapi kan kadang-kadang ada kan tadi bilang kelompok ya. Biasanya kalau tax season misalnya ada kelompok koperasi gitu. Koperasi atau asosiasi atau ada kelompok hobi apa ya kan? Hobi apa mau ngundang untuk lapor kantor PP untuk melakukan sosialisasi atau membuat layanan di luar kantor, itu bisa melalui jempol pajak. Terus yang kedua itu kan web Taxtizen yang aktif. Nah, di dalam inovasi ini juga kita juga membuat bahwa kami sebagai KPP Pangkalan Kerinci juga mau aktif untuk menyentuh atau menjemput Taxtizen yang ada ini ya. Ya, kita juga ada metode penawaran ke beberapa kelompok. Ya. Tapi ada yang menarik juga tuh. Apa itu Pak Jeffrey? Yang menariknya itu ini yang menarik ini, jempol pajak ini. Jempol pajak ini. Ya. Kadang-kadang jempol pajak ini ya tadi Pak Andri cerita masalah kendala-kendala yang memang tidak bisa kita pungkiri. Pasti kalau ada kendala ya kan. Karakter wilayah kita, wilayah kerja kita ya Pak ya. Pelalawan dan SIA. Ya mungkin ada yang di pedalaman ya Pak Andri ya. Kebun betul sekali. Kemudian activity misalnya majority atau mayoritas tidak bisa banyak bergerak. Ya, wajib pajak di Pelalawan dan SIA itu memang banyak petani atau kebun. Mereka kadang-kadang tidak sempat untuk melaksanakan kewajiban. Dengan program dari KPP Pratama Pangkalan Kerinci dengan jempolnya ini, tadi ya, jempol pajak kita jemput mereka, Bang Septa. Jadi kita jemput, kita dirikan tenda. Itu untuk yang sifatnya mungkin kita selain Pak Andri bilang dari tadi adalah mitra dalam bentuk corporate atau yang kelompok atau asosiasi, kita juga yang mandiri dari kita. Itu inisiasi dari kita. Inisiasi dari kita sendiri ya Kita Pak. lihat spot sentra ekonominya. Di wilayah mana akan kita letakkan layanan-layanan tadi? Di pasar Pasar Lubuk Dalam. Pasar Lubuk Dalam. Karena kebetulan di hari-hari tertentu dia lagi rame. Lagi apa istilahnya kalau orang sini bilang aktif. lagi pasar. Lagi apa namanya? Lagi harinya balainya gitu loh. Marketnya memang ramenya di hari tertentu. Kita buka layanan seperti yang Pak Andri sampaikan. Jadi itu juga menjadi bagian kekhasan dari jempol pajak tadi ya. Kami juga mengakomodir lah. Karena kita nggak bisa pungkiri tadi. Kita bicara masalah sekarang pajak sudah udah online. Itu tetap kita harus mengakomodir itu. Dan ingat, Pelalawan dan SIA itu mayoritasnya adalah para UMKM yang bergerak di bidang perkebunan. Iya. Jadi istilahnya layanan jemput bola ini sarana untuk masyarakat mendapatkan layanan secara langsung ya Pak. Karena masalah hambatan kondisi lah. Kondisi lah ya, mungkin kondisi ini ya. Kita itu tantangan dong, iya dong. Jangan anggap itu sebagai hambatan kita, malah untuk kita berkembang ya Pak Andri, Pak Jep ya. Iya, betul. Mungkin ini tambah lagi Bang Septa. Kan tadi Pak Jeffrey bilang di beberapa tempat kayak itu. Nah, mungkin kayak pasar tadi ya. Juga ada juga kayak misalnya di kecamatan. Seperti itu. Kita biasa mengadakan. Nah, kita menawarkan ke camatnya, ke kantor camatnya, boleh nggak kita buka layanan di situ di kantor untuk bisa nanti kita memberitahu ke wilayah warga di sekitar untuk datang ke tempat itu, kayak gitu Bang Septa. Mantap. Jadi jempol pajak ini memang kita sentuh langsung hatinya para Taxtizen di Pangker ya Pak Andri. Memberi kemudahan. Kalau di bahasa sekarang ini bahasa modern, anak muda Gen Z ini apa itu? Easy doing business gitu. Jadi kita memberi kemudahan. Itu bahasa kampung saya Pak Andri. Oke, saya juga tertarik ini bijak klinik pajak, ada ya klinik pajak ya? Iya. Oke, kalau klinik pajak itu apa Pak Jep? Boleh tahu Pak Jep atau Pak Andri ini masalah klinik pajak ini? Apa lagi itu? Nah, mungkin Pak Jeffrey karena
ini yang inisiatornya nih. Ini Pak Jeff. Oke. Ya, sebenarnya KPP Pratama Pangkalan Kerinci memang saya ini Pak Andre apresiasi lah. Wah, dari tahun ke tahun KPP Pratama Pangkalan Kerinci inovasinya luar biasa gitu. Teman-teman, dan bukan saya juga sebagai inisiator. Semua kita ya kan. Semua kita, karena kan berawal dari ada mungkin pengalaman, berawal dari permasalahan di lapangan permasalahan dan sharing juga teman-teman dari di KPP Pratama Pangkalan Kerinci atau dari Textizen ya. Kadang ngomong gitu loh. Ya sering curhat kita. Apalagi saya di bagian helpdesk itu ya kan sering terima. Tapi nggak dimasukin ke kotak saran. Jangan. Langsung diomongin. Ini bedanya. Iya. Langsung curhat ke pegawainya. Iya. Nah, kita kan sebagai Fiskus atau sebagai petugas pajak ya, tentu kita merespon lah positif. Nah, kira-kira inovasi yang bisa kita akomodir nih? Nah, terlintas di kami, terlintas di kita, di KPP Pratama Pangkalan Kerinci. Kalau kita bicara kelas pajak, iya itu kan memang program yang harus kita jalankan dari kantor pusat. Tapi ini harus dimodifikasi, Bang Septa. Harus kita modifikasi. Ada modifikasi sedikit ya? Bukan sedikit, agak banyak nih sebenarnya. Harus ini. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara kelas pajak, pertama orang berbicara seakan-akan ini formal ya. Nah, kalau kita undang, kadang-kadang wajib pajak, wah ini formal, takut untuk datang, ini jangan-jangan mau diapain nih, diundang. Mau diapa-apain sama orang pajak gitu ya. Jadi terminologi atau istilah kelas pajak tuh ya itu sebagai program tetap kita jalankan. Cuman kita poles saja supaya menjadi lebih medianya gimana gitu. Wajib pajak lebih merasa memang ini kebutuhan dia. Ini yang harus ini pas nih buat menyembuhkan penyakit. Klinik tadi. Oke. Nah, timbullah ide dari teman-teman ini semua. Yuk Pak, kita rubah yuk metodenya ya kan. Pertama namanya dulu. Nama kita namakan klinik pajak. Jadi pada saat kita undang atau apapun awalnya kita undang dulu loh ya. Awalnya ini cerita ada menarik. Jadi klinik pajak ini pada saat diundang mereka ternyata waktu yang lama-lama istilah kelas pajak itu mereka agak sedikit was-was takut mungkin ya. Soalnya kalau masuk kelas dimarahin guru. Padahal gurunya kayak Pak Jebri ya? Iya, benar kan. Padahal gurunya kayak kita yang lucu-lucu kan. Kalau masuk klinik ketemu dokter sama suster. Ini ada solusi nih, ngobatin penyakit. Iya. Gitu Bang Septa. Itu dulu. Keren. Dari perubahan nama itu, nomenklaturnya kita rubah. Yang kedua, kita rubah sedikit polanya, pola pembelajarannya, pola edukasinya. Yang awalnya lebih ke memang kita pungkiri juga satu arah kadang-kadang. Kayak ngajar di kelas lah. Kayak dulu kayak SMA lah ya. SMA, SD, SMP kan. Biasanya kita cuma denger guru ngomong aja. Jadi kayaknya itu harus kita rubah. Pertama mereka kan memang jujur mereka basic pajaknya pasti minim ya. Pasti itu Pak. Kita paham itu. Berarti akhirnya kita kemas lah. Seperti dokter kan banyak bumbu-bumbunya ya kan? Supaya mereka kayaknya asik nih. Dia curhat, nanti dia curhat tuh. Bang Septa. Permasalahannya apa gitu. Jadi kalau kita tangkap konsep ini memang kita desain sedemikian rupa sehingga menjadi bincang-bincang. Bincang-bincang. Jadi bukan kelas. Bukan kelas. Jadi workshop. Kalau bahasa seriusnya workshop. Mereka mengemukakan kendala mereka apa. Akhirnya terjadi diskusi gitu. Yang bincang-bincang yang kadang-kadang sederhana Pak Andre. Diskusinya terlalu serius juga. Tapi kita menjawabnya hati-hati juga. Kita mengemasnya sambil ya ibaratnya kita samakan frekuensinya dengan mereka cara menjawab. Nah, itu yang kedua dari konsepnya kita rubah dari edukasi yang sifatnya agak serius satu arah mungkin ya ini bukan berarti tidak, ini kadang-kadang cara itu mempengaruhi audiensnya sehingga mereka malas bertanya. Kita rubah jadi kita rubah lebih ke diskusi, bincang-bincang dan sebagainya. Kemudian mungkin begini ya Pak, karena kita mau menyesuaikan juga kan. Kalau di Kabupaten Siak Mapelawan ini kan bukan kota ya, kita merasakan bukan kota. Bukan kota. Nah, kalau berarti otomatis kegiatan usahanya juga nggak serumit di kota. Tapi kan
kewajiban perpajakan antara yang usaha kecil atau besar sebenarnya sama. Jadi kita yang berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisi. Walaupun misetnya tetap sama. Bahwa wajib Taxtizen itu punya kewajibannya A, B, C, D. Tapi disampaikan dengan bahasa yang lebih lugas mungkin lebih lugas. Lebih yang kalau dari pikiran saya ini yang bisa masuk ke pikiran mereka kan. Frekuensinya harus sama. Yes, betul. Jadi, terus yang tadi saya lanjut ya Pak Andre ya. Boleh. Nah, yang berikutnya yang agak menarik. Klinik pajak ini ya sepertinya halnya dokter. Kalau mereka udah nyaman, dia akan terus ke kita. Pasti. Bahkan kadang-kadang nelpon. Pak, saya mau ke sana ya. Itu juga sering tuh dengan ternyata dengan kita membuat konsep yang lebih easy. Lebih simple. Dan bahkan duduknya pun kami atur model cafe gitu. Lebih mantap model cafe, kemudian di tengahnya ada untuk yang mungkin butuh casan dan sebagainya. Narasumbernya pun kita taruh cuma satu kursi yang tinggi model cafe duduk gitu, seperti kalau lihat Steve Jobs kalau paparan kan dia duduk santai, relax gitu ya. Jadi mereka senang. Jadi harapannya awal-awal kami memang harapan kami waktu itu di awal-awal supaya mereka jangan inisiasi dari kami, kalau bisa dari dia. Nah, ternyata benar. Awal-awal emang agak belum bisa dapat atmosfer seperti itu belum dapat, tapi lama-lama kadang-kadang inisiasi dari dia. Dari wajib pajak langsung ya. Iya, Pak, saya ada membahas ini, boleh nggak? Ini kami ada membawa teman-teman, misalnya dinas pendidikan bawa 10 orang, 15 orang, itu inisiasi dari dia karena dia merasa nyaman dengan klinik pajak. Klinik pajak tadi ya. Nah, itu jadi. Dan hebatnya kalau kita misalnya klinik pajak itu juga media untuk diskusi apabila ada, menurut kami ada case yang bisa kita mirroring kepada dinas atau kepada Taxtizen yang lain yang memang case yang sama. Bayangin Pak nih Bang Septa nih, kita publish aja di WA sekarang ya, sejak ada klinik pajak itu mereka langsung ngisi. Hari ini antusias. Nah, itu dia yang tidak pernah kami alami sebelumnya itu waktu konsep yang lama. Iya. Banyak lagi lah Pak. Ini Bang Septa. Nah, berikutnya ini Pak Jeffrey sama Pak Andre nih. Saya kan sering nengok juga untuk pajak ke depannya nih. Saya tertarik kemarin itu yang event besar di Kanwiryo itu kan inisiasi dari kantor kita nih. LCTP itu. Itu kan saya tuh tertarik tuh kan, kita kan apalagi kita harus menanamkan pajak sejak dini nih ke adik-adik. Anak-anak TK mungkin, anak-anak SD, anak-anak SMP, malah SMA. Kalau LCTP memang lebih cenderung ke anak SMA ya, Pak ya. Karena pemikirannya lebih luas. Kalau menurut Pak Andre sendiri bagaimana LCTP itu bisa jalan Pak Andre? Mungkin kita harus kasih tahu dulu LCTP apa. Mungkin LCTP. Karena kan nggak semua yang ikut LCTP nih. Iya betul. Maaf Taxtizen. Oke. LCTP itu lomba cepat tepat perpajakan. Nah, itu ada lomba cepat terpajak bagi yang belum ikut tahun kemarin. Anak SMA ya, SMA yang di Siak dan Pangkalan Kerinci boleh ikut nih. Boleh ikut nggak nih? Boleh. Ada biaya pendaftaran nggak nih? Boleh Pak Andre? Gratis ya. Hadiahnya apa nih? Jalan-jalan ke mana nih? Belum. Jangan tidak boleh. Iya. Jadi gini, Bang Septa. Tadi seperti kepanjangannya ada lomba cepat tepat pajakan. Sebenarnya yang menjadi menarik adalah sebenarnya acara ini sudah kita lakukan dalam waktu 3 tahun ya Pak ya? 5 tahun. 5 tahun. Ini yang kemarin 5 loh. Aduh, 5 tahun. Karena kan kita ada waktu itu sempat ada kepotong COVID ya. Gara-gara COVID ya. Tapi kita ternyata tetap ngadainnya tapi dengan metode yang hampir mirip dengan yang sekarang kita online Zoom ya. Dulu awal-awalnya kita membuat LCTP ini bersifat offline ya, di mana seperti kita mengadakan lomba perlombaan lah ya, kayak dulu ada kalau zaman-zaman tahun 90-an apa ya? 90-an ya. Soalnya kita sesuai umur cerdas cermat. Iya. Atau malah kelompok pencapir yang cerdas cermat ya kan. Tong-tong. Coba kita membuat lomba itu dulu dengan offline. Dengan pembaruannya seperti misalnya contoh kita membuat campaign ya Pak ya sebelum itu. Jadi nggak cuma lomba cerdas cermat, kita melakukan misalnya minta bikin yel-yel, terus misalnya nanti ada
acara yang berhubungan dengan seni, sebelum acara atau sesudah acara, lomba cerdas cermat, kreativitas lah, lomba kreativitas lah. Nah itu kita buat, tapi pada saat sebelum COVID kita buat offline ya. Online ada, cuman pas acara puncaknya kami bikin offline. Tetap heboh ya. Dan di setelah COVID ini kita mungkin karena teknologi udah berkembang ya Pak ya. Udah bisa kita melakukan kuis itu bisa pakai online, bisa offline juga. Jadi di tahun 2 tahun terakhir ya Pak ya, yang udah ya misalnya malah yang tahun kemarin masih online ya. Jadi full online betul Pak Andre. Jadi memang saya tambahin dikit ya. Boleh Pak. Memang benar kata Pak Andre, memang LCTP itu mungkin saya jelasin dulu sedikit filosofinya atau ada filosofinya. Ini itu Pak Andre yang pernah kita diskusi dulu, bahwa sebenarnya LCTP itu konsepnya masalah efektivitas penyuluhan. Ya betul. Kalau kita kan bicara penyuluhan itu selalu bicara efektivitas kan. Efektif nggak penyuluhan kita? Tersampaikan nggak? Nah kadang-kadang beberapa kali kita melakukan observasi, KPP Pratama Pangalan Kerinci melakukan observasi, ternyata beberapa kali kita melakukan penyuluhan di level TK, SD kan dulu ada ya, SMP, ternyata lebih efektif di SMA. Di anak SMA ya. Nah makanya coba kita beri mereka tantangan yang lebih berat. Nah kita buatlah konsep tadi. Awalnya LCTP ini embrionya adalah cerdas cermat. Nah, memang kata Pak Andre, konsepnya harus kita matangkan dulu, dan alhamdulillah KPP Pratama Pangalan Kerinci sudah melaksanakan selama 5 tahun sama yang kemarin. Termasuk di COVID itu ya Pak ya? Masuk COVID juga nggak akan kita tidak berhenti karena menurut kami di KPP Pratama Pangalan Kerinci konsistensi itu penting sekali. Konsistensi itu penting. Going concern dari program yang kita laksanakan itu harus terjaga supaya menimbulkan trust di masyarakat. Nah, akhirnya kami pilih SMA. Nah, SMA itu biasanya dulu ya kan ini kan awalnya kalau kita tarik lagi ke belakang sebenarnya ini adalah modifikasi dari Tax Goes to School ya. Salah satu program Direktorat Jenderal Pajak ya. Itu tetap kita laksanakan. Cuma dulu kan Tax Goes to School itu kita semacam bikin kelas lah ya. Bikin kelas pajak lebih kecil skopnya. Skopnya lebih kecil betul. Supaya kegiatannya betul. Hampir bisa dibilang seragam lah ya. Iya. Contohnya kita kayak tadi lah penyuluhan datang ke kelas ngasih tahu atau kayak kita jumlahnya juga sedikit loh Pak Andre dan itu juga keterbatasannya adalah tenaga SDM-nya lah. Jadi kan kita harus kumpulin berapa orang ke beberapa tempat atau bisa jadi akhirnya kita milihnya tempatnya cuma sedikit. Nah, padahal kita harusnya bisa cover lebih besar. Nah, satu lagi kan edukasi yang secara masifnya nggak dapat Pak Andre. Iya, orang satu kelas aja yang dapat. Nah, itu yang tadi dibilang keterbatas. Kita pengen kalau kita segmennya adalah SMA atau sederajat, kita pengen seluruh kabupaten itu yang teredukasi dengan pajak. Harus dapat semua ya ilmunya, edukasi. Makanya kita sepakat dengan tim dari KPP Pratama Pangalan ini. Yuk kita buatkan konsep yang sifatnya masif dalam arti yang sesungguhnya. Yes, keren. Nah, kita buatkanlah lomba cerdas cermat dan satu lagi Bang Septa. Materinya biasanya dari kantor pusat kan sudah ada ya. Kita modifikasi lagi. Yang kami kasih tahu nggak materinya apa? Apa itu? Pengantar ilmu perpajakan yang biasanya dipakai ke kampus-kampus. Kita serahkan ke anak-anak SMA dalam bentuk konsep yang lebih menarik, lebih kemasannya menarik, kekinian. Tadi Pak Andre sempat bilang offline, nanti ujungnya. Nah, memang sebenarnya walaupun dia offline seakan-akan seperti zaman bahula ya, zaman dulu, tetapi konsepnya kami rubah dengan ada sedikit kekinian itu apa? Menggunakan aplikasi Kahoot. Kahoot mah itu gendang-gendang ya kan. Kahoot. Nah, kami buat pola-pola seleksi dulu ya. Kalau sebelum LCTP namanya cerdas cermat itu kami buat pola-pola penyisihan, ada perempat final, ada semifinal sampai ke final semifinal dan finalnya yang seperti Pak Andri bilang
kita offline. offline. Nah, di situ acaranya seperti Pak Andre bilang, Ada di hari H kita bikin acara tambahan ya Pak Andre ya, ada lomba-lomba. Dan sebelum acara pun kita buat itu juga ya Pak Andre, ada lomba-lomba macam-macam lah. Jadi itu juga selain tadi yang Pak Jeffrey bilang kan, secara materi perpajakan bisa diterima. Terus satu lagi juga bisa meningkatkan branding kita. Gaung. Iya, gaung. Oh, ini kantor pajak pelayanan kerja. Ini gitu kan. Inklusif lah. Inklusif. Betul. Jadi kita kantor DJP lah ya. Khususnya sekarang KPP Pertama Pangkalan Kerinci mau menginklusifkan melalui pajak itu inklusif seperti melalui kegiatan LGBT. Kalau orang mendengar pajak nggak eksklusif lah. Eksklusif kan. Iya, betul, ngeri betul. pajak. Bahkan anak sekolah pun juga stigmanya pajak itu serem gitu. Serem. Nah, kita rubah tuh. Paradigma kayak gini gitu ya. Ternyata pajak tuh menarik. Iya. Ada lomba-lombanya, edukasinya dapat, dan mungkin bisa jadi mereka kita ngomong jembatan tuh dibangun dengan duit pajak, dia bisa memahami sekarang. Dulu mungkin hanya sekedar slogan. Slogan yang aja. paling penting Pak. Gimana Pak Andre? Yang paling penting orang pajak nggak dibilang galak. Ya kan? Padahal orang pajak ini lucu sekarang. Ganteng-ganteng, lucu, cantik-cantik ya kan. Gitu. Soalnya kadang kan zaman dulu dikira wah debt collector nih yang datang ya kan. Oke Pak, oke. Nah, balik ke KPT tadi ya Pak ya. Apa saja hal penting menjadi salah satu pion KPP Pratama Pangkalan Kerinci ini sehingga bisa nanti menjadi kantor pelayanan terbaik lah ya. Semoga tahun ini. Apa itu Pak Andre kira-kira? Mungkin gini, kembali lagi ya Pak. Tadi kan ada beberapa elemen yang dinilai. Nah, untuk bisa menjadi yang terbaik ya kita mempersiapkan dari 3 elemen itu yang terbaik semuanya. Harus dong. Ya, harus. Apa aja sih elemennya? Satu, yang pasti standar pelayanan. Standar pelayanan. Jadi kita sudah membuat standar pelayanan. Bahkan tadi contoh salah satu inovasinya kita melakukan percepatan. Percepatan tadi ya. Percepatan itu sebenarnya kita menjadikan standar, artinya kita mau membuat standar pelayanan yang lebih memberi nilai lebih kepada tax season di Kerinci ya. Itu standar pelayanan yang berbagai. Kemudian dan jangan lupa standar pelayanannya juga kita sosialisasikan. Jadi kalau tax season pengen tahu apa aja sih layanan-layanan yang kita berikan dan seperti apa bentuk layanannya, itu bisa datang ke KPP Pangkalan Kerinci untuk kita punya bukunya. Nah, nanti teman-teman tax season bisa baca. Ada perpustakaan kita di sini kan? Iya dong, wajib ada dong. guideline-nya. Ada buku lah guidebooknya. Terus yang kedua, setelah kita meningkatkan standar layanan yang sebenarnya sudah distandar oleh kantor pusat, tapi kita meningkatkan lagi inovasi lagi ya. Tidak keluar ya. Tapi tidak keluar dari jalur kan? Jangan keluar dari jalur kan, Pak. Iya. Kemudian yang kedua, kita juga memberi sarana prasarana yang terbaik. Iya, pastilah harus wajib itu. Ada banyak nih. Kalau saya sebutin satu-satu banyak nih. Tapi kalau tax season pengen tahu, masuk aja ke gerbang ke pintu. Udah kelihatan, wah kantornya bagus, nyaman, dingin dan seperti kantor modern lah ya. Iya, harus modern lah. Kita berharap dengan kantor yang sarana prasarana yang baik, maka WP akan tax season bisa merasa nyaman lah kalau datang ke kantor. Iya. Kalau dari orang fiskusnya sendiri Pak Jeff. Ya, oke. Nah, kalau dari fiskusnya sendiri kira-kira apa yang akan terutama karyawan di kantor KPP ini ya, Pangkalan Kerinci dan KP2 KPC ya. Kira-kira apa yang bisa dibantu sama karyawan di sini? Iya. Kalau menurut saya tadi Pak Andre bilang bahwa untuk menjadi yang terbaik tentu bukan hanya sekedar rumah-rumahnya yang dirapikan, tetapi orangnya juga. Nah, iya. Tadi seperti Bang Septa sampaikan, ya kita harus siap. Kita harus mempersiapkan diri dari sisi optimalisasi layanan, meningkatkan layanan lagi, meningkatkan kinerja kita. Kemudian tolong paling ini ya untuk yang front office tuh. Kenapa front office itu penting? Menurut saya ya. Iya. Front office itu adalah muka kita. Betul. Dia yang paling depan ya Pak Jeff ya. Yang terdepan. Jadi cerminan dari kantor itu ya dari teman-teman yang di depan inilah. Kita harus mulai peduli dengan layanan, mulai peduli dengan tax season. Apapun sekecil apapun kita sudah harus aware lah bahwa ini
kita harus mulai sekarang ya, dan saya rasa KPP Pratama Pangkalan Kerinci udah oke ya. Udah oke. Harus tinggal kalau poles sedikit ya, akselerasi lagi, poles lagi lebih mengkilat. Lebih mengkilat. Udah mengkilat, kita poles lagi makin mengkilat dong berarti. Tapi yang back office harus support ya. Ya, supportingnya itu ya. Itu tetap harus support. Jangan mentang-mentang front office itu aja yang kita explore ya. Kasihan. Jadi kita harus support. Jadi semua elemen atau semua sumber daya yang ada di KPP Pratama Pangkalan Kerinci harus dukung program ini. Program KPT ini wajib dong. Dan ini bukan hanya dalam rangka perlombaan loh ya. Iya betul Pak. Seterusnya. Mungkin saya tambahkan SDM itu termasuk di dalam standar layanan. SDM dimasukkan ya Pak Andre. Saya udah sebutkan standar layanannya kita naikkan. Itu termasuk SDM-nya. Apa sih yang kita naikkan di dalam SDM itu? Satu, yang tadi seperti Pak Jeffrey bilang, kita punya front office sama back office. Ya, kalau bisa dibilang pegawai DJP itu sebenarnya secara ini udah melalui proses seleksi, artinya ada training yang lainnya sebelumnya sudah ada. Jadi apa sih yang mau kita tambahkan? Ya berarti pertama satu, kita membuat sebuah jargon ya, atau moto itu namanya hebat ya. Mutu pakai Pangkalan Kerinci ini hebat. Ya, hebat. Moto pelayanan. Mutu pelayanan hebat. Itu apa nih? Boleh tahu nggak teman-teman Taxizen? Hebat itu kepanjangan dari handal, empati, berintegritas, adaptif, dan terdepan. Wah, Pak Jeffrey. Untuk ingat ya Pak Jeffrey ya. Keren. Saya ingatnya cuma hebat doang ya, enggak sampai T ya. Harus semua pegawai KPP Pratama harus mendukung dia ya kan, harus saling mendukung ya. Dan harus tahu slogan itu. Harus tahu ya. Slogan itu karena bukan hanya sekedar slogan ya. Karena konsep atau filosofi yang ada di pengertian item itu luar biasa menurut kami. Itu tujuan yang kita mau capai dalam pelayanan itu. Jadi harus semua tahu gitu loh. Nah, istilah hebat itu kan hanya mempermudah pegawai atau SDM di KPP ini memahami bagaimana kita memberi pelayanan kepada wajib pajak. Ya tolong dicermati artinya yang sesungguhnya ya. Jangan sekedar hebat tapi nggak ngerti. Hebat tapi dia nggak tahu artinya apa ya kan. Tidak terdepan malah dia ya misalnya. Iya, misalnya jangan sampai tapi ya Pak ya. Jangan sampai. Jadi memang kami mempermudah slogan itu supaya gampang dipahami, gampang dilaksanakan. Bukan hanya sekedar dipahami dan harus dilaksanakan baik. Dan mungkin ditambahkan hebat itu pun selalu kita sosialisasikan di setiap kegiatan. Nanti rencananya. Karena itu kan tadi baik front office maupun back office harus tahu dong itu dong. Jadi nanti outputnya dari pegawai kita baik front office dan back office ketika memberikan pelayanan kepada Taxizen, mereka Taxizen bisa merasakan setiap kata-kata tadi dari hebat itu. Ada makna dan artinya. Outcome-nya buat kita, kantor kita makin lebih hebat, lebih baik. Lebih hebat. Kantor kita lebih hebat. Doa adalah saya kembali. Apa? Nama adalah doa. Makanya kita bikin nama hebat. Hebat dong. Ya. Amin. Oke, Pak Andre, Pak Jeffrey, sebagai penutup nih, satu kata dong untuk KPP Pratama Pangkalan Kerinci ke depannya supaya lebih baik lagi dan insya Allah menjadi yang terbaik lah mungkin ya Pak Jeffrey ya. Pak Andre, kira-kira apa nih, mulai dari Pak Andre aja lah dulu. Apa sih satu kata untuk KPP Pratama Pangkalan Kerinci? Saya kembali lagi. Hebat. Kata itu. Satu kata aja, hebat ya kan? Iya, hebat. Ya, oke. Kalau Pak Jeffrey apa? Luar biasa ya. Luar biasa, hebat, luar biasa, handal. Pokoknya keren lah ya kan? KPP Pratama Pangkalan Kerinci keren. Iya. Orang-orangnya keren, kantornya keren. Nah, itu dong yang penting. Saya mau menambahkan juga, mungkin Taxizen kalau ada sesuatu yang mau memberikan masukan, itu jangan segan-segan. Ya, artinya itu juga untuk kebaikan kita welcome juga. Kita welcome. Yang nanti yang rasakan juga Taxizen juga sendiri ya kan. Sarana untuk memberi itu bisa melalui kotak saran yang ada di sini. Ada semua ya. Atau tadi menyampaikan kepada beberapa atau langsung pajak, petugas pajak ya kan. Langsung boleh. Kita juga open ya kan, selalu terbuka ya kan. Kadang-kadang ide itu timbul dari situ ya, Andre ya, inovasi itu. Inovasi itu.
Oke, terima kasih Pak Jeffrey, Pak Andre, untuk teman-teman Textizen. Jadi kesimpulan yang saya dapat hari ini bahwa inovasi-inovasi yang diberikan oleh KPP Pramana Tembakau Kerinci, contohnya jempol pajak, terus tadi klinik pajak, terus LCTP, percepatan notif PBK itu, semuanya semoga berjalan dengan lancar dan KPP Pratama Pangkalan Kerinci menjadi kantor pelayanan terbaik nomor 1 di Riau, kalau bisa di Indonesia ya kan. Amin. Oke, Textizen, saya tutup podcast kita hari ini. Terima kasih Pak Andre, terima kasih Pak Jeffrey yang jauh-jauh dari Siak ini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Textizen.